Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zalia dengan nomor BP 2422027 jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang space time, space velocity dan juga residence time. Baiklah, yang pertama masuk pada definisinya. Nah, yang pertama itu ada space time. Nah, space time ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk memproses umpan sebanyak volume reaktor. Nah, simpelnya tuh kayak berapa lama waktu yang dibutuhkan agar sejumlah fluida yang masuk atau mengisi volume reaktor. Nah, simbolnya itu adalah tau. Yang kedua itu ada space velocity atau SV. Ini adalah kebalikan dari space time tadi, yaitu laju alir volumetrik umpan dibagi volume reaktor. Simbolnya itu adalah SV. Yang terakhir itu ada residence time. Nah, kalau residence time itu artinya waktu rata-rata fluida berada di dalam reaktor atau sering dibilang lama tinggal. Jadi ini tuh kayak menggambarkan rata-rata waktu molekul fluida berada di reaktor sebelum keluar. Masuk pada rumus-rumusnya. Yang pertama itu rumus untuk space time, itu rumusnya tau sama dengan V dibagi V dot 0. Kalau untuk space velocity itu rumusnya SV sama dengan V dot 0 dibagi V, atau bisa juga SV sama dengan 1 per tau. Untuk rumus yang terakhir itu TR kira-kira sama dengan tau sama dengan V dibagi V dot 0. Masuk pada satuannya. Nah, untuk space time itu didapat dari volume reaktor dibagi laju alir masuk. Untuk satuannya ada V volume atau volume reaktor, satuannya bisa M pangkat 3 atau L. V dot 0 atau laju alir volumetrik masuk, satuannya bisa M pangkat 3 per S atau M pangkat 3 per H atau jam. Nah, karena tau sama dengan volume per waktu, maka hasilnya itu sama dengan waktu. Jadi satuan tau itu adalah waktu, misalnya detik, menit, atau jam. Untuk satuan space velocity atau SV sama dengan V dot 0 per V. Nah, ini tuh menunjukkan kecepatan umpan melewati reaktor per volume reaktor. Karena ini kebalikan dari tau, maka satuannya juga kebalikan dari waktu. Satuan SV ini adalah S pangkat min 1, min pangkat min 1 atau H pangkat min 1. Nah, space velocity itu kebalikan dari waktu, jadi satuannya per waktu, misalnya per detik, per menit, atau per jam. Yang terakhir itu satuan untuk residence time atau TR. Nah, residence time itu adalah waktu tinggal rata-rata fluida di reaktor. Karena TR itu waktu tinggal, maka satuannya sama seperti detik, menit, atau jam. Masuk untuk penggunaannya. Nah, untuk space time itu dipakai buat nunjukin rata-rata waktu fluida berada di reaktor. Nah, gunanya itu yang pertama untuk mengetahui waktu rata-rata fluida di dalam reaktor. Yang kedua, memperkirakan lama kontak reaktan biar reaksinya itu sempat terjadi. Nah, yang ketiga, bantu desain reaktor, misalnya cari volume reaktor dari laju alir. Intinya space time itu dipakai buat mengukur lama waktu proses. Kalau taunya besar, berarti reaktan lebih lama di reaktor, jadi biasanya konversinya makin besar. Selanjutnya space velocity. Nah, space velocity ini kebalikan dari tau, dipakai buat nunjukin seberapa cepat umpan proses reaktor. Gunanya itu
buat mengukur kecepatan operasi reaktor, membandingkan reaktor satu dengan yang lain. Juga sering dipakai di reaktor flow atau continue di industri. Nah, intinya kalau space velocity-nya besar, artinya umpannya lewat lebih cepat. Jadi waktu tinggalnya itu kecil dan reaksi belum sempat jalan maksimal. Yang ketiga itu ada residence time. Residence time ini adalah waktu tinggal fluida di dalam reaktor. Nah, gunanya itu menentukan seberapa lama fluida benar-benar ada di reaktor. Juga buat lihat performa reaktor, terutama membandingkan aliran ideal versus aliran nyata. Intinya residence time itu dipakai buat melihat lama tinggal fluida sebenarnya di reaktor. Jadi bisa nilai performa reaktor apakah alirannya bagus atau tidak. Nah, kita masuk pada contoh soal dan juga penyelesaiannya. Yang pertama untuk space time. Soal yang pertama ini untuk reaktor CSTR yang berhubungan dengan reaktor CSTR. Nah, soalnya itu suatu reaksi cair fase homogen dialirkan ke CSTR dengan data volume reaktor atau V-nya itu sama dengan 500 liter dan laju alir volumetrik masuk atau V0-nya itu sama dengan 25 liter per menit. Nah, untuk yang ditanyakan itu tentukan space time atau tau-nya. Nah, penyelesaiannya itu kita gunakan rumus tau sama dengan V per V0. Jadi tinggal kita masukkan angkanya, yaitu tau sama dengan 500 dibagi 25 itu sama dengan 20. Jadi fluida rata-rata di dalam reaktor itu adalah selama 20 menit. Nah, untuk soal yang kedua itu berhubungan dengan reaktor PFR. Nah, soalnya itu adalah suatu reaksi gas dialirkan ke PFR dengan kondisi operasi berikut. Volume reaktor atau V-nya itu sama dengan 2 meter kubik. Laju alir volumetrik masuknya itu atau V0-nya sama dengan 0,1 meter kubik per menit. Nah, tentukan space time atau tau-nya. Nah, penyelesaiannya kita gunakan rumus tau sama dengan V per V0. Nah, kita masukkan angkanya, tau sama dengan 2 dibagi 0,1 itu sama dengan 20. Jadi artinya fluida butuh waktu sekitar 20 menit untuk melewati reaktor PFR secara ideal. Untuk contoh soal space velocity, yang pertama yang berhubungan dengan reaktor CSTR. Nah, soalnya itu suatu reaksi cair dilakukan dalam CSTR. Yang diketahui dalam soal ini adalah V sama dengan 300 liter dan V0-nya sama dengan 15 liter per menit. Yang ditanya dalam soal itu adalah space time dan juga SV atau velocity-nya. Nah, pertama kita hitung dulu untuk space time-nya. Kita gunakan rumus tau sama dengan V per V0. Jadi tinggal kita masukkan 300 dibagi 15 itu sama dengan 20. Artinya fluida rata-rata tinggal di reaktor itu adalah selama 20 menit. Nah, yang kedua kita hitung SV-nya atau space velocity-nya dengan rumus SV sama dengan V0 per V. Jadi tinggal kita masukkan SV sama dengan 15 dibagi 300 itu sama dengan 0,05 menit pangkat minus 1. Jadi dalam 1 menit itu jumlah umpan yang lewat itu setara dengan 0,05 kali volume reaktor. Nah, untuk contoh soal yang berhubungan dengan PFR-nya, soalnya itu sebuah reaksi gas dijalankan dalam PFR dengan data V sama dengan 1,2 meter kubik dan V0-nya sama dengan 0,06 meter kubik per menit. Ya, yang ditanya pada soal ini adalah space velocity-nya atau SV-nya. Untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus SV sama dengan V0 per V. Kita
kita masukkan angkanya, yaitu SV sama dengan 0,06 dibagi 1,2, itu hasilnya 0,05. Nah, untuk VFR ini juga sama. Nah, jadi meskipun jenis reaktornya beda, yaitu CSTR dan VFR, jadi untuk nilai SV-nya itu tetap sama, yaitu 0,05 menit per 0,05 menit pangkat minus 1. Artinya kecepatan operasinya itu sama, jadi cepat atau lambatnya aliran lewat reaktor itu juga sama. Jadi untuk contoh soal ini tuh space velocity-nya itu menunjukkan seberapa cepat umpan diproses reaktor. Cara menghitungnya itu tinggal laju alirnya itu dibagi volume reaktor. Nah, dalam dua contoh soal ini hasil SV sama-sama 0,05 menit pangkat minus 1, artinya kecepatan alirannya itu sama. Nah, yang terakhir contoh soal untuk residence time. Soal yang pertama itu berhubungan dengan reaktor CSTR. Nah, pada contoh soal ini kita punya reaktor CSTR dengan volume 500 liter. Fluida masuk ke reaktor dengan laju alir volumetrik 10 liter per menit. Yang ditanya itu adalah residence time atau waktu tinggalnya. Nah, untuk mencari residence time-nya kita pakai rumus tau sama dengan V dibagi V0. Kemudian kita substitusikan nilainya, yaitu sama dengan tau sama dengan 500 dibagi 10, hasilnya itu 50 menit, sama dengan 50. Jadi residence time-nya itu ada 50 menit, yang artinya fluida rata-rata berada di dalam reaktor selama 50 menit sebelum keluar. Untuk contoh soal kedua, reaktornya adalah VFR dengan volume 2 meter kubik. Fluida mengalir dengan laju alir volumetrik 0,04 meter kubik per detik. Nah, yang ditanya pada soal itu sama, yaitu sama dengan soal nomor 1, yaitu residence time. Rumusnya tetap sama, yaitu tau sama dengan V dibagi V0. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu tau sama dengan 2 dibagi 0,04, nah itu hasilnya 50. Jadi residence time-nya itu adalah 50 detik. Nah, artinya fluida membutuhkan waktu rata-rata 50 detik untuk melewati reaktor secara ideal.